Di sepanjang garis pantai Baltik yang membeku di Polandia, sebuah kanal yang panjangnya kurang dari 1,5 kilometer telah memicu perdebatan selama bertahun-tahun di seluruh Eropa. Kanal tersebut adalah Kanal Tanjung Vistula. Sekilas bangunan ini tampak hanya berupa jalur air yang menghubungkan Laguna Vistula dengan Teluk Dansk. Namun tujuan sebenarnya Polandia adalah untuk melepaskan diri dari ketergantungan geopolitik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Sebelum Kanal Tanjung Vistula dibangun, setiap kapal yang masuk ke pelabuhan Elblang dari Laut Baltik harus melewati Selat Baltiisk yang berada di bawah kendali Rusia. Hal ini membuat akses Polandia ke Laut Baltik secara efektif bergantung pada negara tersebut. Untuk mengubah kenyataan ini, Polandia memutuskan untuk mengeluarkan dana sebesar 450 juta dolar AS guna memelah tanjung pasir Baltik sepanjang hampir 70 km dan menciptakan rute baru menuju laut. Kanal Tanjung Vistula terletak di wilayah Novi Siat, Polandia Utara, membelah lahan sempit yang memisahkan Laguna Vistula dengan Teluk Dansk di Laut Baltik. Struktur ini memiliki panjang sekitar 1,3 km, lebar lebih dari 120 meter, dan kedalaman sekitar 5 meter, yang memungkinkan kapal berukuran menengah berlayar langsung dari laut menuju laguna tanpa harus melewati Selat Baltiisk di wilayah Rusia. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 2019 oleh Konsorsium Konstruksi Basics dan NDI. Tahap pertama pengoperasiannya dibuka pada tahun 2022 dan pekerjaan penyempurnaan infrastruktur berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Selain kanal utamanya, keseluruhan sistem ini juga mencakup pintu air sepanjang 270 meter dengan 4 gerbang yang masing-masing mencapai 160 ton, 2 pemecah gelombang, jembatan yang dapat digerakkan, dan pusat kendali maritim modern. Namun, nilai terbesar dari Kanal Tanjung Vistula tidak terletak pada skala rekayasa teknis atau kapasitas pengiriman barangnya. Bagi Polandia, ini adalah proyek strategis yang untuk pertama kalinya memungkinkan negara tersebut mengendalikan sepenuhnya akses keluar masuk dari Laguna Vistula tanpa lagi bergantung pada jalur laut yang dikendalikan Rusia di kawasan Baltik. Pengerukan tanah untuk pembuatan kanal dianggap sebagai tahap terpenting dan paling rumit dari keseluruhan proyek ini. Lokasi pembangunannya berada di atas tanjung pasir pesisir dengan kondisi geologis yang lemah, sangat rentan terhadap erosi, dan terus-menerus terpapar gelombang Laut Baltik, sehingga pekerjaan konstruksi menjadi sangat sulit dilakukan. Untuk membuka jalur air melintasi penghalang pasir tersebut, kontraktor mengerahkan puluhan ekskavator hidrolik besar yang beroperasi terus-menerus di lokasi. Lapisan pasir, lumpur, dan endapan tanah dikeruk dan diangkut menggunakan truk pengangkut berat ke wilayah pesisir terdekat. Bahan material ini tidak dibuang begitu saja, melainkan digunakan kembali sebagai dasar timbunan untuk pulau buatan dan sistem pemecah gelombang yang akan dibangun pada tahap selanjutnya. Secara bersamaan, para insinyur harus menerapkan berbagai langkah penstabilan garis pantai guna mencegah gelombang laut menggerus lokasi pembangunan. Ratusan tiang baja dipancangkan jauh ke dalam tanah berpasir di kedua sisi jalur galian untuk memperkuat struktur tanah dan mengurangi dampak aliran air selama proses konstruksi berlangsung. Selanjutnya, penstabilan tanah menggunakan metode pemadatan getar dalam menjadi langkah rekayasa teknis krusial guna menjamin kestabilan jangka panjang seluruh struktur bangunan. Setelah seluruh lapisan tanah dan bebatuan dibersihkan, lereng-lereng diperkuat dengan jaring geoteknik dan dilapisi tanah timbunan agar dapat mengurangi erosi. Tahap pengerukan dan penstabilan tanah saja berlangsung selama berbulan-bulan dan mengubah wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi konstruksi pesisir terbesar dan paling rumit di Polandia pada masa itu. Setelah jalur kanal mulai terbentuk secara bertahap, fokus pekerjaan beralih ke pembangunan sistem pemecah gelombang yang berfungsi melindungi pintu masuk kanal di sisi Laut Baltik. Pemecah gelombang ini berperan sebagai pelindung utama agar jalur laut ini dapat bertahan dalam jangka panjang di lingkungan laut yang keras. Pembangunan dimulai dengan pembentukan inti pemecah gelombang menggunakan pasir dan material timbunan sisa dari tahap pengerukan kanal sebelumnya. Ribuan ton material terus diangkut ke pintu masuk laut untuk membentuk dasar awal sistem pemecah gelombang. Setelah inti terbentuk, pekerja terus memancangkan sejumlah besar tiang baja jauh ke dalam tanah pesisir berpasir guna menentukan bentuk dan garis lurus dari seluruh sistem pemecah gelombang dengan presisi.
Tiang-tiang baja ini juga berfungsi sebagai kerangka penopang sementara yang membantu menstabilkan struktur agar tahan terhadap gelombang dan arus kuat Laut Baltik. Selanjutnya, struktur beton dan tulangan dipasang sepanjang deretan tiang baja tersebut untuk mengunci bentuk pemecah gelombang dan meningkatkan daya dukung beban dari keseluruhan struktur. Berkat kombinasi kerangka baja dan penguatan beton, bangunan ini mampu menjaga kestabilan jangka panjang meski terus ditekan oleh kekuatan gelombang. Proses ini dilanjutkan dengan pengerukan kanal dan penstabilan dasar bawah air guna menciptakan landasan kokoh yang mampu menopang seluruh sistem pemecah gelombang di pintu masuk kanal. Setelah itu, balok-balok beton berukuran besar dipasang di sisi luar sebagai lapisan penguat tambahan. Komponen ini dirancang dengan celah dan lubang di bagian tengahnya untuk mengurangi tekanan gelombang dan arus air yang menghantam pemecah gelombang secara langsung, sehingga meningkatkan ketahanan jangka panjang dari seluruh pintu masuk kanal. Bersamaan dengan pembangunan pemecah gelombang, sisa pasir yang ada terus digunakan untuk membentuk pulau buatan di dekat kawasan pintu masuk kanal. Awalnya, pulau ini hanya berupa timbunan pasir berbentuk lingkaran selebar sekitar 5 km di tengah perairan terbuka. Namun, lama-kelamaan, pulau ini diperluas dengan tambahan lapisan tanah, bebatuan, dan material penutup yang diangkut dari lokasi konstruksi. Akhirnya, wilayah ini berubah menjadi habitat ekologis baru bagi burung pesisir untuk bersarang dan hidup. Setelah pengerukan kanal dan sistem pemecah gelombang selesai dibangun, tahap pembangunan sistem pintu air dimulai. Ini adalah struktur paling penting dari seluruh proyek. Pertama, untuk menciptakan area kerja yang kering, para pekerja memasang dinding ganda berlapis baja dan beton mengelilingi lokasi pintu air yang akan dibangun. Di kedua ujung pintu air, dipasang gerbang baja raksasa seberat ratusan ton yang dioperasikan oleh sistem hidrolik. Sistem ini dapat menutup sepenuhnya ruang pintu air guna mengatur kenaikan dan penurunan ketinggian air saat kapal melintas. Di bagian dalam struktur, terdapat pipa pengatur air tanah dan katup otomatis yang berfungsi menjaga aliran air tetap stabil tanpa menimbulkan arus bergejolak. Seluruh proses dikendalikan melalui jaringan sensor dan pusat kendali elektronik. Berkat penerapan teknologi rekayasa modern, pintu air Tanjung Vistula beroperasi dengan tingkat ketelitian tinggi, tahan terhadap perbedaan ketinggian air yang besar dan kondisi iklim yang keras, dan menjadi jantung teknis dari keseluruhan sistem. Terakhir, berbagai komponen bangunan tersebut perlahan menyatu menjadi satu sistem operasional yang utuh. Seiring selesainya jalur pelayaran dan penstabilan seluruh kawasan kanal, jaringan jalan raya di sekitarnya pun diselesaikan secara bersamaan. Sistem ini mencakup 2 jembatan putar yang melintasi kanal. Masing-masing dapat berputar 90 derajat pada poros tengahnya. Setiap kali kapal akan melintasi kanal Tanjung Vistula, sistem kendali otomatis akan beraktivasi dan jembatan berputar ke samping satu persatu, memberikan ruang yang cukup bagi kapal untuk lewat dengan aman. Setelah kapal lewat, jembatan kembali ke posisi semula agar lalu lintas darat dapat berjalan normal kembali. Mengingat kondisi geografis Tanjung Vistula yang sempit, pemasangan jembatan putar ini dianggap sebagai solusi teknik yang sangat efisien. Hal ini membantu mengoptimalkan penggunaan lahan, sekaligus meminimalkan gangguan lalu lintas di kedua sisi kanal. Berkat gabungan antara infrastruktur maritim, sistem mekanis otomatis, dan jaringan transportasi yang terintegrasi, Kanal Tanjung Vistula perlahan berubah dari lokasi konstruksi pesisir yang rumit menjadi kompleks transportasi modern yang dapat beroperasi dengan andal dalam jangka panjang di lingkungan keras Laut Baltik. Kanal Tanjung Vistula bukan sekedar proyek infrastruktur maritim, namun juga memiliki makna strategis besar bagi Polandia dalam hal kedaulatan, keamanan, dan pengaruh geopolitik di kawasan Laut Baltik. Pertama, kanal ini memungkinkan Polandia kembali menguasai sepenuhnya akses masuk dan keluar dari Laguna Vistula, sekaligus mengakhiri ketergantungan terhadap Selat Baltiisk yang dikendalikan Rusia. Hal ini bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi simbol kemandirian maritim dan otonomi strategis negara tersebut.
Dari sisi keamanan dan pertahanan, kanal ini memungkinkan kapal patroli dan logistik Polandia bergerak langsung antara sistem Laguna dan Laut Baltik tanpa perlu melewati perairan Rusia. Di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara NATO dan Rusia, proyek ini telah menjadi titik penghubung strategis baru di kawasan Baltik. Di sisi lain, Rusia sangat menentang proyek ini. Rusia berpendapat bahwa kanal tersebut dapat digunakan oleh NATO untuk keperluan militer dan dapat mengganggu keamanan di Laut Baltik. Beberapa lembaga Eropa juga meminta dilakukan peninjauan tambahan terkait dampak lingkungan dan isu keamanan kawasan, yang menyebabkan proses persetujuan pembangunan menjadi lebih lama. Namun, Polandia tetap konsisten dengan pendiriannya bahwa kanal ini adalah proyek sipil yang bertujuan memulihkan kemandirian maritim serta mendukung perkembangan ekonomi wilayah utara. Selain itu, proyek ini juga membantu menghidupkan kembali peran kota pelabuhan Elbląg serta mendorong investasi di bidang logistik, pariwisata, dan infrastruktur di seluruh wilayah utara Polandia. Ini sekaligus mencerminkan ambisi Polandia untuk memperkuat posisi maritimnya dan mengurangi ketergantungan geopolitik melalui teknologi, infrastruktur, dan kemandirian nasional. Jika dibandingkan dengan kanal-kanal terkenal lain di dunia, Kanal Tanjung Vistula jelas bukan yang terbesar atau yang tersibuk. Namun, hal yang menjadikannya unik adalah nilai strategis dan makna simbolis nasionalnya. Di Mesir, terusan Suez adalah salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Terusan ini menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah dan memungkinkan kapal berlayar langsung antara Eropa dan Asia tanpa harus mengelilingi Tanjung Harapan. Dibuka pada tahun 1869, terusan ini membentang sepanjang lebih dari 190 km dan saat ini melayani hampir 12% perdagangan global dengan puluhan ribu kapal melintas setiap tahunnya. Selain nilai ekonominya yang sangat besar, nasionalisasi terusan Suez oleh Mesir pada tahun 1956 juga menjadi simbol perjuangan negara tersebut untuk menguasai kembali infrastruktur strategis dari pengaruh asing. Sementara itu, terusan Panama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Selesai dibangun pada tahun 1914, terusan ini sepanjang sekitar 82 km, mempersingkat rute pelayaran internasional hingga ribuan kilometer, karena kapal tidak perlu lagi mengelilingi ujung selatan benua Amerika. Sistem 3 kompleks pintu air besar milik Panama memungkinkan kapal diangkat melewati perbedaan ketinggian tanah lebih dari 26 meter antara samudra dan danau pedalangan. Setelah lebih dari 1 dekade membelah pegunungan dan hutan belantara, memindahkan ratusan juta meter kubik tanah dan bebatuan, serta membangun sistem pintu air raksasa dengan pengorbanan nyawa 80.000 pekerja, terusan Panama resmi dibuka.